Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, ananda sekalian, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menyapa walaupun tidak secara fisik, tapi kita bisa menyapa melalui media online. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat dengan perjuangan beliau lah kita sampai saat ini bisa terus menapaki jalan Islam ini, dan insya Allah semoga kita semua dipertemukan dengan beliau kelak di surganya. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan pembelajaran via online dalam kondisi yang sekarang ini kita dilanda pandemi. Insya Allah kita tetap terus belajar, kita untuk terus beribadah, walaupun yang awalnya kita belajar melalui fasilitas di sekolah, beribadah di masjid, sekarang kita lakukan semuanya di rumah. Anda kelas 11 MIA yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan materi penutup kelas 11 materi sejarah Indonesia tentang bagaimana upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan proses perubahan dari FRIS Republik Indonesia Serikat kembali menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, upaya rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tentu disertai dengan perjuangan yang sangat alot, sangat panjang, sangat gigih oleh para pejuang rakyat-rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Kita ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi Indonesia, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II Asia Pasifik, di mana Jepang pada saat itu mereka kalah oleh Amerika Serikat. Kalahnya seperti apa? Ya, Jepang saat menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun, mulai 1942 sampai 1945, ternyata dia meninggalkan luka bagi Amerika. Tepatnya bulan Desember 1941, Jepang sebelum datang ke Indonesia, Jepang melakukan pengeboman, sebenarnya mengetes Amerika Serikat, yaitu di pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Dia melakukan pengeboman pangkalan militer yang akhirnya pada saat itu hancur lebur pangkalan militer Amerika Serikat. Sehingga di situ semakin meneguhkan bahwa Jepang dia merupakan salah satu wakil dari paham fasisme selain Jerman, selain Italia, yaitu wakil di Asia yang berhasil melakukan serangan terhadap Amerika. Namun di sisi lain Amerika tentunya dia tidak tinggal diam, suatu saat pasti akan membalas dendam. Dan tentunya Jepang pun sadar suatu saat pasti akan dibalas oleh Amerika, sehingga dia butuh support, butuh tenaga, butuh sumber daya manusia, butuh pasokan bahan pangan dan lain-lain, minyak dan lain-lain. Tentunya kalau dia cuma mengambil dari sumber dayanya sendiri di Jepang, itu sangat-sangat kurang, sehingga dia melakukan invasi ke beberapa negara.
yaitu di beberapa negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Nah, Jepang datang ke Indonesia 1942 melakukan pendaratan pertama di Tarakan, Kalimantan, dan akhirnya menyebar sampai di Jawa dan akhirnya bisa mengalahkan Belanda. Akhirnya Jepang mulai berkuasa. Tentunya selama berkuasa tersebut Jepang melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Akhirnya puncaknya sekutu yaitu Amerika Serikat melakukan pengeboman di dua kota besar pada saat itu di Jepang, yaitu di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan juga di Nagasaki yaitu tanggal 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang akhirnya lumpuh. Jepang menyerah ya kepada sekutu. Nah, di sini akhirnya Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia bahwa kemerdekaan itu akan benar-benar akan diberikan. Nah, berita kekalahan Jepang ini yang dimana penyerahan kekuasaannya Jepang pada sekutu itu dilakukan di negara Vietnam, tepatnya Dalat Vietnam. Di sana berita itu ternyata bocor ya. Berita tersebut dapat didengar oleh golongan muda Sultan Syahrir dan kawan-kawan yang ada di Indonesia. Nah, di sini memunculkan semangat golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan akhirnya setelah terjadi perundingan awal, terjadi peristiwa Rengas Dengklok dan lain-lain, terjadilah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan Indonesia tersebut tidak atau belum diakui oleh Belanda. Artinya di balik itu Belanda ingin kembali lagi menanamkan penjajahnya di Indonesia. Caranya seperti apa? Nah, karena Belanda ini adalah blok sekutu yang termasuk juga kawannya Amerika, Belanda akhirnya membonceng tentara sekutu yang hendak melucuti tentara Jepang ke Indonesia. Nah, tentara sekutu ini yang disebut dengan AFNI datang ke Indonesia tanggal 9 September ya, awalnya 1945. Dia diboncengi oleh tentara Belanda disebut dengan NIKA. Nah, di sini kedatangan Belanda dan sekutu awalnya tidak dicurigai oleh rakyat Indonesia, oleh para pejuang Indonesia, karena mereka termasuk untuk menutupi tentara Jepang dan mengembalikan tentara Jepang ke negaranya. Tapi dari tindak tanduknya, ya, dari perilakunya, ternyata ada udang di balik batu. Artinya Belanda ingin mengatakan kembali penjajahan di Indonesia. Artinya kesepakatan antara sekutu dengan Indonesia ya, di beberapa daerah itu ya banyak yang dilanggar oleh sekutu, dan akhirnya terjadilah kemarahan dari rakyat Indonesia terhadap sekutu ya. Puncak kemarahan itu akhirnya terjadi konflik di beberapa daerah ya. Ada contohnya dari Surabaya ya, pertempuran Surabaya 10 November 1945. Kemudian ada pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa. Kemudian ada lagi Puputan Margarana di Bali. Kemudian ada Medan Area. Juga ada lagi Bandung Lautan Api. Nah, di sini tiap-tiap daerah semuanya berusaha untuk mempertahankan daerahnya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari usaha perebutan kembali oleh Belanda dan sekutu. Nah, di sini contohnya saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita ya, terutama di wilayah kita sendiri di Surabaya, ya, pertempuran Surabaya. Kita ketahui pertempuran Surabaya di sini sangat luar biasa, sehingga peristiwa itu dijadikan salah satu hari nasional, di mana sekutu pada saat itu datang ke Indonesia. Awalnya mereka hendak untuk melucuti tentara Jepang, tapi ternyata dia di balik itu ingin menguasai kembali. Nah, ada beberapa peristiwa awal yang sempat menjadikan
cerita sejarah ya yang setiap tahun itu kita peringati, bahkan yang setiap tahun biasanya para komunitas pecinta sejarah itu bikin drama kolosal ya tentang hal tersebut. Salah satunya yaitu perbaikan bendera merah putih biru atau bendera Belanda di Hotel Oranye, Hotel Oranye atau Hotel Yamato, sekarang menjadi Hotel bintang 5 di Surabaya, di Hotel Majapahit. Nah, di sana terjadi perbaikan bendera karena kenapa? Pada saat itu Belanda sekutu datang ke Indonesia kan sudah merdeka, menyatakan kemerdekaannya, tapi ternyata orang Belanda yang bernama Mr. Tubman ya, dia mengerek bendera, dia menyuruh pengawalnya melakukan pengerekan bendera di atas gedung Hotel Yamato, Hotel Oranye. Nah, di sana dikerek bendera merah putih biru, dan akhirnya itu yang membuat marah arek-arek Surabaya. Terjadilah perkumpulan massa di depan hotel tersebut, dan beberapa arek-arek Surabaya naik ke atas dan dirobeklah bendera yang warna biru, akhirnya menjadi bendera merah putih. Selain itu di sana juga terjadi insiden yang mengakibatkan Mr. Tubman dan beberapa penghuni tewas. Nah, ini yang membuat salah satu penyebab sekutu Belanda itu juga marah pada Indonesia. Artinya selanjutnya terjadi peristiwa-peristiwa yang menyertai, salah satunya peristiwa yang sangat kita kenal dengan peristiwa tentang Jembatan Merah ya, terbunuhnya Jenderal Malabi ya, jenderal terbaik pada saat itu, jenderal terbaik Inggris pada Perang Dunia II, tewas di Surabaya di depan gedung Internatio. Kalau sekarang itu ya di depan CMP Mall ya, di situ ada Jembatan Merah, depannya ada gedung Internatio. Nah, di situ dulu tempat tewasnya AWS Malabi. Sehingga sekutu apa yang dilakukan pada saat itu mulai terjepit, dia menggunakan akal licik ya, sekutu mendatangkan IR Soekarno ke Surabaya untuk apa? Untuk meredam rakyat Surabaya agar tidak terus melakukan penekanan terhadap Inggris, sehingga Inggris bisa sedikit bernapas. Tapi di balik itu ternyata Inggris menyimpan kekuatan, dia mengerahkan kekuatan, minta bantuan kekuatan yang di Singapura ya, karena pangkalannya salah satunya ada di Singapura. Dia akhirnya Inggris mengirimkan pasukan di bawah komandan Jenderal Mansub ya, itu datang ke Surabaya, dan akhirnya mereka setelah kuat, banyak tentaranya, akhirnya mengultimatum rakyat Surabaya. Apa isi pesan ultimatumnya? Ya, ultimatumnya yaitu bahwa paling lambat tanggal 10 itu harus semua rakyat Indonesia, semua rakyat Surabaya harus mengangkat tangan ke atas, menyerahkan semua senjata yang dimiliki sambil membawa bendera juga, bendera putih sebagai tanda menyerah pada sekutu. Nah, ini yang membuat geram rakyat Surabaya di bawah komando pahlawan yang terkenal di Surabaya. Siapa? Tentu kalian sudah tahu, yaitu pahlawan Bung Tomo. Bung Tomo dia menyemangati area-area Surabaya lewat radio Republik Indonesia pada saat itu. Nah, dia menyemangati area-area Surabaya untuk terus melakukan perlawanan. Bahkan di sini Bung Tomo meminta izin kepada IR Soekarno untuk melakukan hal perlawanan terhadap sekutu, yang diizinkan oleh Soekarno. Selain itu Bung Tomo juga minta izin petuah dari seorang ulama dari Jombang yang kita kenal sebagai pendiri NU ya, yaitu Hasyim Asy'ari, di mana pada saat itu Hasyim Asy'ari juga memerintahkan santrinya untuk membantu perlawanan rakyat Surabaya terhadap sekutu dengan mengeluarkan namanya resolusi jihad.
Nah, di situ Hasyim Asy'ari menyuruh santrinya, juga ada yang dari Pasuruan untuk membantu arek-arek Surabaya melakukan perlawanan terhadap Belanda dan sekutu. Oleh karena itu, karena rakyat Indonesia, rakyat Surabaya tidak mau menyerah begitu aja, terjadilah pertempuran yang sangat hebat, yang sangat heroik sampai beberapa hari. Padahal sekutu pada saat itu menargetkan mungkin 1-3 hari selesai. Ternyata ini sampai berhari-hari tidak selesai. Walaupun akhirnya banyak korban jiwa dan akhirnya Surabaya juga jatuh ke tangan sekutu, karena kita tahu bahwa rakyat Surabaya pada saat itu sangat minim sekali senjatanya, bahkan cuma berbekalkan bambu runcing. Tapi yang kita lihat maknanya, nilainya di sini adalah semangatnya, ya, semangat berjuangnya rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya dengan dipimpin oleh Bung Tomo, ya, dimana Bung Tomo kita tahu pidatonya sangat heroik dengan semangat membara, dengan semboyan yang luar biasa, dengan senjata satu kalimat Allahu Akbar pada saat itu, ya, itu membuat semangat membara di jiwa para arek-arek Surabaya dan menggetarkan tentara-tentara sekutu. Bahkan ada ceritanya di balik itu, ada beberapa tentara sekutu yang berasal dari India, karena pada saat itu Inggris itu juga pernah menjajah India, dan dia punya tentara yang berasal dari orang India, itu diajak untuk ke Indonesia. Ternyata tentara tersebut dia beragama Islam, ya, mereka beragama Islam atau disebut dengan tentara Gurkha. Itu setelah mendengar teriakan Allahu Akbar, takbir, mereka nggak jadi menyerang, ya, rakyat Surabaya, karena tahu apa yang dia perangi adalah sama umat Islam. Akhirnya tentara Gurkha dikembalikan lagi oleh sekutu ke tempatnya. Nah, di sini ada ibrah yang luar biasa bahwa nilai keimanan sesama Muslim, sama seiman itu jauh di atas segala-galanya, ya, daripada lainnya, ya, daripada materi dan lainnya. Karena sama Muslim, ya, seiman itu ibaratnya kita satu tubuh, ya. Dimana kalau tubuh satu terluka, tubuh lainnya itu akan merasakan luka. Nah, makanya kita sebagai umat Muslim selalu harus bersatu, walaupun berbeda-beda pemikirannya. Ya, kita lanjutkan tadi salah satu peristiwa di Surabaya. Selanjutnya juga ada contohnya peristiwa di mana itu di Ambarawa, ya, di Ambarawa, peristiwa yang heroik di sana. Kemudian dekatnya di Semarang, pertempuran 5 hari di Semarang, Bandung Lautan Api, yang kita kenal bagaimana pada saat itu sebelum sekutu datang, rakyat Bandung membumi hanguskan kotanya, ya, karena mereka berpikiran bahwa nanti setelah sekutu datang semua fasilitas tidak bisa digunakan. Bahkan ada cerita yang heroik di balik itu, seorang pahlawan yang mungkin namanya nggak terlalu terkenal, ya, karena pada saat itu tidak terlalu tidak sebagai komandan pimpinan atau lain-lain. Dia melakukan pembunuhan gudang senjata dengan cara apa? Dia masuk, ya, orangnya masuk membawa meriam, dan dia meledakkan diri di dalam tersebut, dan insya Allah syahid, ya, karena dia niatnya berperang juga mempertahankan diri, mempertahankan negara, mempertahankan agamanya. Nah, selain itu ada lagi Medan Area, yang dimana peristiwa tersebut terjadi di Sumatera, dan juga nggak kalah heboh, ya, nggak kalah menarik selain yang ada di Surabaya dan lainnya. Dan tentunya perjuangan di berbagai daerah tersebut akan memompa semangat bagi rakyat di daerah tersebut dan menjadikan sejarah pelajaran yang berharga bagi kita semua. Kita lanjutkan pada materi yang
submateri berikutnya tentunya setelah perang itu terjadi, usaha Indonesia untuk mendapatkan kembali tanahnya yang mau berusaha oleh Belanda itu sedikit membuahkan hasil dengan perjuangan melalui jalur meja ya, jalur meja. Istilahnya apa itu? Jalur meja maksudnya adalah dengan jalur diplomasi atau perundingan. Kalau tadi dengan senjata, ini dengan perundingan. Karena kenapa? Kaum intelektual itu menilai bahwa perjuangan yang paling efektif itu tidak harus menggunakan senjata, tapi justru menggunakan perundinganlah itu dianggap paling ampuh. Makanya di sini kaum intelektual yang mereka sudah berpendidikan tinggi, ya, mereka rata-rata yang bisa sampai sekolah tinggi, sampai kuliah, sampai ada di Belanda, di Muhammad Hatta, kawan-kawan mereka berhasil membuat wadah-wadah organisasi pergerakan. Nah tentunya di sini mereka diuji bagaimana kecerdasannya dalam hal diplomasi. Tentunya di sini ada beberapa diplomasi atau perundingan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pejuang diplomasi tersebut. Ada perundingan masih ingat? Ya, perundingan Linggarjati, ya, perundingan Renville, dan perundingan KMB. Ini yang paling populer ya. Yang pertama Linggarjati ya. Linggarjati ini perundingan yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 ya, di mana di sini Belanda hanya mengakui kedaulatan secara de facto, secara fakta Republik Indonesia Serikat meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Itu cuma 3 wilayah itu yang diakuinya, itu pun secara fakta, bukan secara hukum internasional. Itu yang pertama. Nah itu salah satu isi dari perundingan Linggarjati yang paling utama. Kemudian yang selanjutnya perundingan Renville. Ya, perundingan Renville di sini yaitu terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, di mana di sini terjadi di atas kapal Renville ya, dengan pihak Belanda. Nah salah satu kesepakatan yang paling utama yaitu akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang nantinya dalam perundingan berikutnya tentunya akan dilakukan pertengahan ya. Ada pertengahan, artinya ada negara-negara yang nanti menjadikan negara penengah antara Indonesia dan Belanda. Kemudian yang berikutnya adalah perundingan KMB ya, konferensi meja benar. Gimana itu konferensi meja benar? Ya, konferensi meja benar itu ada di Belanda. Nah, dalam konferensi ini sangat alot ya, sangat alot ya, karena di sini sama-sama punya kemauan, pendapat sendiri-sendiri, ya, di mana Indonesia juga ingin negaranya semuanya akan diakui oleh dunia internasional, sedangkan Belanda tidak ingin wilayah kerjanya akan lepas begitu saja. Di sini dilaksanakan KMB pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Jadi cukup lama ya, karena di sini butuh pemikiran yang sangat panjang yang akhirnya disepakati, dan alhamdulillah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, walaupun pada saat itu memang Indonesia masih berbentuk RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Hampir semua wilayah diakui kecuali pada saat itu Papua ya, dimana Papua ini Irian Barat pada saat itu persoalannya akan dibahas 1 tahun kemudian ya, 1 tahun kemudian. Itu salah satu yang dihasilkan dalam KMB yang paling membawa dampak yang efek besar ya dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia. Nah pada saat itu Indonesia masih menggunakan sistem RIS, Republik Indonesia Serikat. Bagaimana perkembangannya sampai nanti Indonesia yang awalnya RIS menjadi
NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita akan ulas sedikit tentang perkembangannya itu, bagaimana dari RIS menjadi NKRI. Ya, RIS kita tahu Republik Indonesia Serikat itu awalnya mulai ada itu saat agresi militer Belanda ya, agresi militer Belanda, terutama agresi militer Belanda yang kedua di Jogja ya, tanggal 19 Desember 1948, yang akhirnya pada saat itu kenapa di Jogja, karena memang pada saat itu ibu kotanya dari Jakarta sementara dipindahkan ke Jogja sehingga diserang oleh Belanda. Ya, Soekarno Muhammad Hatta sempat ya tertangkap dan akhirnya pemerintahan sementara dialihkan di Sumatera. Namanya pemerintahan darurat Republik Indonesia Serikat. Di sana untuk sementara pemerintahannya ada di Sumatera. Nah, di sini para pejuang Indonesia, pejuang demokrasi tentunya nggak tinggal diam. Ya, mereka terus berupaya untuk mengembalikan lagi kedaulatan Indonesia. Salah satunya yang paling berhasil itu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar di mana Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Akhirnya bentuklah, karena sudah diakui Belanda, dibentuk karena ini negara Indonesia sudah diakui oleh dunia ya, dan akhirnya dibentuklah kabinet pertama ya, kabinet pertama RIS, di mana Menteri Luar Negeri pertama kali yaitu Muhammad Hatta. Nah, pada saat itu ternyata RIS ini dalam perkembangannya tidak bisa lama karena terjadi gejolak-gejolak di dalam ya, yang ingin mengembalikan lagi kedaulatan ya, Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya tanggal 15 Agustus 1950 ya, resmi presiden yang mengembalikan dari sistem Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ya, di mana pokok perundang-undangannya dari RIS ya, dari RIS di sini diubah menjadi UUDS 1950, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, di mana nanti pada perkembangannya juga ini akan mengalami beberapa gejolak lagi, dan dalam perkembangan demokrasi Indonesia juga mengalami banyak perubahan, dan akhirnya sampai sekarang berubah lagi menjadi sistem demokrasi presidensial ya, di mana Undang-Undang Dasar sementara 1950 diganti, dimurnikan kembali, diubah lagi seperti semula menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang menjadi acuan kita, yang menjadi pegangan ya, pedoman dalam bernegara di negara Indonesia ini, dan harapannya juga di sini ke depan akan semakin bisa membangun Indonesia menjadi adil, aman, sejahtera, sentosa. Ya, itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Diingat, ya, dipelajari, dipahami, ya, walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung ya, secara fisik. Harapan Ustadz juga Anda bisa belajar mandiri oleh sumber-sumber yang lainnya, dan nanti persiapan untuk PAS ya, PAT ya, mudah-mudahan Anda bisa berhasil semua, bisa tuntas semua, dan Anda bisa naik ke kelas 12 ya. Demikian pembelajaran yang Ustadz sampaikan. Semoga menjadi pengalaman, menjadi pelajaran yang baik, dan ilmu yang bermanfaat bagi Ananda sekalian, dan juga menjadikan amal
jariah bagi Ustadz. Semoga apa yang kita lakukan, ikhtiarkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri bersama dengan bacaan Khawatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap di rumah, stay at home. Semoga kita dipertemukan kembali di media pembelajaran di sekolah SMA Al-Falah kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.